Selamat siang saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Aksara Arab Melayu dalam masa belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang kata-kata yang lebih dari 2 suku kata. Kalau di modul itu disebutkan perkataan yang lebih dari 2 suku kata. Kalau dalam pembelajaran sebelumnya itu penulisan huruf-huruf saksi itu selalu dicontohkan kata-kata yang hanya terdiri atas 2 suku kata. Nah, bagaimana penempatan huruf saksi ketika kata itu lebih dari 2 suku kata? Nah, ini ada dicontohkan. Kata makan misalnya, itu biasanya yang mendapatkan huruf saksi misalnya pada kata ini adalah suku kedua dari belakang. Jadi ma yang mendapatkan huruf saksi. Jadi dituliskan adalah mim alif kaf nun. Ini kan mim alif kaf nun. M A K N. Bagaimana ketika mendapatkan akhiran an menjadi makanan, ya, jadi bukan makanan. Jadi kita memisahkan suku kata dalam aksara Arab Melayu itu berdasarkan ucapan, bukan berdasarkan kata dasar lalu ditambahkan awalan atau akhiran. Jadi bukan seperti ini, makan an, bukan. Kita tidak memakai pemilihan suku kata seperti ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah pemilihan atau pemisahan suku kata berdasarkan ucapan. Jadi makanan, bukan makanan, ya. Nah, dengan demikian yang mendapatkan huruf saksi adalah suku kata kedua dari belakang. Kita hitung. Ini 1, 2, ya. Ini yang 3. Dengan demikian, ma tidak lagi mendapatkan alif saksi karena posisinya sudah ketiga dari belakang. Yang mendapatkan huruf saksi adalah suku kata ka. Ya, jadi kita menuliskannya adalah mim kaf alif nun nun. Ini. Jadi yang mendapatkan huruf saksi ini. Ya. Ya. Kalau ya, ini ya. Anda perhatikan. Jadi yang mendapatkan huruf saksi adalah suku kata kedua dari belakang. Karena itu kita pisahkan dulu kata itu ke dalam suku kata sehingga kita bisa menentukan suku kata mana yang mendapatkan huruf saksi. Apakah itu alif saksi, waw saksi, atau ya saksi sesuai dengan bunyi vokal itu. Nah, kata makanan yang mendapatkan adalah ka. Kita hitung selalu dari belakang. Yang mendapatkan jatah huruf saksi adalah suku kata terbuka kedua dari belakang. Posisinya ini. Jadi sekalipun dia terbuka, karena dia sudah di posisi ketiga, tidak bisa mendapatkan huruf saksi. Ya? Jadi sekalipun dia suku kata terbuka tapi karena posisinya sudah di urutan ketiga dari belakang tidak boleh. Yang berhak itu jatahnya itu pada suku kata kedua dari belakang. Apapun bunyi vokal itu, a, i, u, e, o, hitung dulu dari belakang. Kalau suku kata terbuka, karena suku kata tertutup tidak pernah dituliskan vokalnya. Oke, contoh juga seperti kata minum. Kalau minum ya mim, ya nun mim, ya kan? Ini minum. Tetapi ini yang mendapatkan huruf saksi ya ini, ya, karena kedua dari belakang. Ini 1, ini 2. Oke. Nah, ketika jadi minuman kita hitung. Ini 1, 2, 3. Yang mendapatkan huruf saksi adalah nu, yaitu huruf saksi apa? Kalau u berarti pakai waw. Dengan demikian minuman adalah ditulis mim
nun waw mim nun. Ya, karena waw kan tidak bisa disambung ke kiri. Ini nu, nun, ya. Nu, nun waw ini dia mendapatkan huruf saksi. Ini. Jadi hitungnya kalau kita baca dalam bahasa Indonesia MNUMN. Ya? Ya, mim nun waw mim nun. Oke, kalau sini mi yang dapat, sini nu yang dapat, hitungnya dari belakang, ya. Oke. Jadi, Anda perhatikan tulisannya seperti ini. Bagaimana kalau larut menjadi melarutkan? Kalau larut kan begini tulisannya. Lam alif ra ta. Ya kan? Nah, ini yang mendapatkan. Jika sudah melarutkan kita hitung. 1 2 3, ini 3, ini ke-4. Nah, mana yang mendapatkan huruf saksi? Menurut Anda yang mendapatkan huruf saksi yang mana? Apakah 2? Tidak bisa, karena 2 ini suku tertutup. Suku tertutup, vokal tidak pernah dituliskan. Karena jatahnya di 2 tidak ada, karena suku tertutup, pindahkanlah ke suku yang di belakangnya lagi, yaitu la. Karena itu la tetap mendapatkan, karena hitungannya 1 2. Oh, 2 tidak, karena ini suku tertutup, ada diakhiri dengan konsonan T, maka yang mendapatkan adalah suku kata ketiga. Ya, hitungannya seperti itu. Jatah dulu di 2, kalau 2 tidak ada kalau itu suku tertutup. Ya, nah, kalau 2 tidak ada, pindahkanlah ke 3. Kalau 3 tidak ada, pindahkanlah ke 4. Kalau 4 tidak ada, berarti dituliskan semua konsonan, tidak ada vokal. Sehingga melarutkan ditulis adalah mim lam, sorry. Ya, agak. Ya. Mim lam alif ra ta kaf nun. Ya, Anda perhatikan. Mim lam alif ra ta kaf nun. M L A R T K N. Jadi larut tetap dapat. La ini tetap dapat. Ya, ini kalau lam alif di tengah, ini lam alif di awal. Kalau lam alif di tengah, ini begini. Anda perhatikan, kalau di awal lam alif itu begini, bisa begitu. Tapi kalau dia di tengah, dia modelnya begini. Ya, Anda perhatikan, ini lam alif digabung. Oke. Nah, kebetulan saja ini suku kata pertama dari belakang, ini kedua dari belakang. Kebetulan saja la ini mendapatkan lagi la di sini, karena root ini suku tertutup, maka dipindahkanlah ke suku terbuka yang berikut. Oke. Ya. Sama juga dengan hidup. Nah, yang mendapatkan huruf saksi ya hi, karena hi, ya berarti kalau hidup tulisnya ha ya dal fa. Ini dal kan bisa tidak disambung ke kiri. Tetapi ketika di sini yang mendapatkan huruf saksi mana? Du, hitungnya 1 2. Jadi yang mendapatkan huruf saksi adalah ini. Jadi kalau kehidupan yang ditulis adalah ini kaf ha dal waw fa nun. Ya, ini dal tidak bisa disambung ke kiri, waw tidak bisa ini du, ini du. Jadi hitung 1 2. Berarti du ini, suku kata du ini yang mendapatkan huruf saksi waw, karena u itu dilambangkan dengan waw saksi. Ya, Anda tolong perhatikan baik-baik ini. Oke. Jadi
aturannya ialah hitung dari belakang. Suku kata kedua dari belakang. Apapun bunyi vokal itu, hitung dulu. Suku kata kedua yang mendapatkan. Kalau suku kata itu tertutup, pindahkanlah ke suku kata ketiga. Kalau suku kata ketiga itu juga tertutup, ya semua yang dituliskan adalah vokal. Misalnya kata apa? Saya hapus ini ya, ini saya hapus. Ini saya hapus. Misalnya kata mempertentangkan. Anda perhatikan. Mempertentangkan. Setelah dihitung, suku pertama dari belakang tertutup, kedua tertutup, ketiga tertutup, keempat tertutup, kelima tertutup. Karena itu kata mempertentangkan tidak dituliskan satu vokal pun. Yang ditulis semua adalah konsonannya, yaitu dituliskan adalah mim, fa. Tulisnya agak miring-miring, jadi saya ulangi. Yang ditulis adalah mim, fa, ra, memper, tanun, tanga, kaf, nun. Memper, tangkan. Anda perhatikan. Ini. Semua konsonan yang ditulis, tidak ada satu vokal pun yang ditulis. Karena semuanya suku tertutup. Kan tertutup, tang tertutup, teng tertutup, per tertutup, mem tertutup. Jadi semua yang dituliskan adalah konsonannya saja. Oke? Jadi itu perkataan yang lebih dari 2 suku kata, kita hitung dari belakang dulu. Tetapi ingat bahwa kalau untuk bunyi i, e, ai, u, o, au yang di akhir juga mendapatkan huruf saksi. Ya. Jadi misalnya ini, saya tulis ini misalnya, ini saya hapus. Ya. Misalnya tulis. Kata tulis, Anda perhatikan. Ya. Yang mendapatkan huruf saksi adalah tu. Jadi kalau saya menuliskan kata tulis berarti ta, waw, lam, sin. Ini. Tapi kalau sudah menjadi menulisi misalnya, me, nu, li, si, mana yang dapatkan huruf saksi? Si dan li. Karena suku akhir terbuka berbunyi i, itu mendapatkan ya saksi. Suku akhir terbuka yang berbunyi i juga mendapatkan ya saksi. Karena itu kalau menulis, ini tidak bisa. Kalau suku yang ini sekalipun dia terbuka, nu dan me ini, sekalipun dia terbuka jatahnya cuma 2. Ya, tidak bisa. No ini tidak bisa mendapatkan waw saksi. Jatahnya hanya di 2. Dan kalau itu akhir terbuka berbunyi i juga mendapatkan ya saksi. Kalau dengan demikian menulisi ditulis begini. Mim, nu, nun, lam, ya, sin, ya. Ya. Ini yang mendapatkan ini. Li ini li, ini si. Lam ya, sin ya. Mim nun, lam ya, sin ya. M N L I S I. Ya, jadi ini dapat huruf saksi, ini juga dapat huruf saksi. Oke? Ini tidak bisa sekalipun dia terbuka, ini sudah di ketiga. Ya, jatahnya hanya di kedua dan terakhir ketika itu bunyi i atau u atau o.
Jadi ini sekalipun dia terbuka, dia tidak boleh dapat huruf saksi. Jatahnya hanya yang di kedua. Dan yang terakhir kalau itu bunyi I. Oke? Saudara-saudara bisa paham ya? Oke. Saya hapus ini. Oke. Kita lanjut. Boleh kita lanjut dengan cara menuliskan angka Arab Melayu. Ya, ini jadi ini habis, ini selesai. Saya hapus supaya satu video ini ada dua materi. Yang pertama perkataan yang lebih dari 2 suku kata, lalu yang ini yang materi berikut adalah angka Arab Melayu. Tulisannya harus rapi. Oke? Ya. Jadi kalau angka Arab Melayu kita bikin dari 1 sampai 10, yaitu ini. Ya, ini kalau 1 begini. 2, 3, Anda perhatikan. Kemudian itu 4-nya begini. 5, 6, kemudian 7, 8, 9, titik. Titik itu 0. Ya? Oke. Jadi Anda perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi 9 ini, yang 9 ini bukan 9 begini, agak miring kakinya. Begini. Agak miring. Bukan 9 lurus begini, agak miring kakinya. Ini juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini bukan 7 begini, tapi agak miring. Nah, agak miring ya. Agak miring nih. Kaki-kakinya agak miring. Oke. Nah, menuliskan angka Arab Melayu itu tetap dari kiri ke kanan, bukan seperti menuliskan kata-kata dari kanan ke kiri. Tapi kalau angka Arab itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya 1990 berarti 199 titik. Ya? Jadi misalnya tahun 2003 berarti titik terus. Jadi tulisnya dari kiri ke kanan seperti biasa. Jadi kalau misalnya Anda menuliskan kalimat 1, nomor 1, tidak boleh pakai titik begini, nanti ini dibaca 10. Tidak boleh ada titik di belakang, karena titik itu 0. Jadi Anda pikir, oh nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak boleh titik di belakang, karena ini dibaca 10, 20, 30. Ya, tidak boleh ada titik di belakang, karena titik dalam angka Arab Melayu itu 0. Oke? Jadi kalau misalnya tahun kelahiran saya 1997, 1997 berarti saya tulis bagaimana? 7 yang mana? 1, 2 hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini ya. 1, 9, 9. Nah, ini. Sorry. Saya bukan kelahiran 97. 1973 misalnya. Sorry. Berarti saya masih muda. 1973 misalnya, berarti hitung, ditulisnya begini. 197 yang mana? Ini. 73 yang mana? Yang ini. Ini tulisnya dari kiri ke kanan seperti biasa. Ya, coba Anda di rumah latihan menulis tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian. Misalnya kalau kami lahir tahun berapa, tanggal berapa? Misalnya 14 bulan 5, kali tahun misalnya tahun 2001. Atau kami lahir mungkin tahun 1998. Contoh saja ya. Contoh saja, berarti yang dituliskan adalah 1, 4, bulan 5 mana? 1, 2, 3, 4.
ya 5, ya, jadi bukan 0, bentuknya seperti H berdiri sendiri. Ini. Terus hitung 1, 9, 9, 8 mana? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Misalnya ini tanggal, bulan dan tahun lahirnya Gani, contoh saja. Masing-masing coba menuliskan di rumah. Jadi tanggalnya tetap ditulis dari kiri ke kanan. Ya. Oke, gampang saja ini untuk angka Arab Melayu, gampang saja. Karena yang penting tahu ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu 0. 0 itu titik saja, titik ini. Anda perhatikan. Ya, ini perhatikan. Oke, saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Anda belajar di rumah, banyak latihan, sebab nanti UASnya itu dalam bentuk menulis kalimat dalam aksara Melayu. Tetap semangat, semoga Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih.